Kali ini kita akan berdiskusi tentang binary search tree atau disingkat dengan BST. Saya Taufik Fuadi Abidin dari jurusan Informatika FMIPA Universitas Syah Kuala. Binary tree adalah struktur data sama halnya seperti linked list, stack, queue, dan heap. Bila linked list digambarkan seperti sebuah rantai, maka binary tree digambarkan sebagai pohon. Simpul 7 pada pohon ini disebut dengan simpul root. Simpul root adalah simpul teratas dari binary tree. Simpul 10, simpul 3, simpul 6, dan simpul 14 disebut sebagai subnode atau child. Jadi 14 adalah subnode daripada simpul 10, sementara 10 adalah subnode dari simpul 7. Demikian pula 3 adalah subnode kiri dari simpul 7, dan 3 merupakan parent dari simpul 6. Simpul 13, 7, 4, dan 1 disebut sebagai simpul leaf atau daun. Jadi simpul yang tidak memiliki child disebut sebagai simpul daun. Binary tree dapat digambarkan dalam beberapa kondisi. Yang pertama adalah gambar di mana binary tree dianggap kosong. Ada sebuah pointer yang semestinya tunjuk kepada struktur data binary tree, namun dalam hal ini pointer ini masih bernilai null atau tidak tunjuk ke alamat memori bertipe binary apa manapun. Kemudian kondisi kedua dari binary tree adalah di mana sebuah pointer yang tunjuk kepada struktur data binary tree telah tunjuk ke satu alamat yang kebetulan alamat itu adalah alamat dari root 5 dari binary tree tersebut. Kondisi ketiga adalah kondisi di mana root telah memiliki child yaitu 3 dan 7 yang saat ini tidak memiliki subnode yang lain. Oleh karena itu 3 dan 7 dalam kondisi binary tree ini disebut sebagai leaf dari tree. Binary tree dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama dikenal dengan unordered binary tree, yaitu binary tree yang tidak terurut, dan ordered binary tree atau binary tree yang bisa dikatakan terurut. BST atau binary search tree adalah binary tree yang terurut. BST memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan struktur data yang lain. Di antaranya adalah proses pengurutan atau sorting dan proses pencarian atau searching dapat dilakukan bila data sudah tersusun dalam struktur data BST. Kompleksitas dinyatakan dengan notasi big O. Kompleksitas menggambarkan biaya yang diperlukan oleh sebuah struktur data untuk melakukan proses tertentu. Kompleksitas rata-rata dari BST adalah O log n. Namun dalam kasus terjelek di mana BST tidak berimbang, maka kompleksitas untuk BST pada kasus terjelek mencapai ON. Sebagai contoh, pada gambar ini kita melihat sebuah BST yang tidak balance, yang tidak berimbang, yang semuanya berat ke sebelah kanan atau membentuk sebuah linked list. Maka kompleksitas untuk kasus seperti ini dari BST menjadi ON, sama seperti kompleksitas sebuah struktur data linked list.
Ada dua aturan yang harus diperhatikan bila kita ingin membangun struktur data BST. Yang pertama, semua data subtree di bagian kiri sebuah node T itu selalu lebih kecil daripada data pada node T itu sendiri. Sementara semua data atau subtree di bagian kanan atau di sebelah kanan node T itu selalu lebih besar atau sama dengan data pada node T itu sendiri. Jadi aturan ini harus diperhatikan kalau kita ingin membentuk atau membangun struktur data BST. Gambar ini memperlihatkan sebuah contoh dari binary search tree memiliki node berjumlah 9 ya, dengan kedalaman 1, 2, 3, di mana simpul 1 pada kedalaman 2, simpul 4, 7, dan 13 pada kedalaman 3 merupakan simpul daun. Di mana kita bisa memakai struktur data BST ini? Contoh pertama, search engine pada umumnya menggunakan inverted index sebagai struktur data untuk mengatur indeks dari dokumen yang telah mereka kumpulkan. BST dalam hal ini bisa digunakan untuk membantu pembentukan struktur data inverted index. Contoh yang kedua, dalam bahasa pemrograman, BST biasa digunakan untuk mengelola dan membangun dynamic set. Mari kita lihat contoh bila kita memiliki data 5, 3, 7, 1, 4, 6, 8, dan 9 dan kita ingin mengatur data-data ini ke dalam struktur data BST. Maka langkah per langkah dengan memperhatikan aturan yang telah kita bahas sebelumnya, data tersebut bisa kita bangun dalam struktur data BST. Yang pertama, dikala BST masih kosong, kemudian sebuah data 5 dimasukkan ke dalam BST, maka 5 akan menjadi simpul root dari BST tersebut. Di saat simpul 3 ingin kita masukkan ke dalam BST, yang pertama harus kita cek apakah 3 itu lebih besar daripada simpul root 5 atau lebih kecil. Nah, karena 3 lebih kecil daripada 5 dan mengingat aturan yang telah kita bacakan sebelumnya, yaitu data yang lebih kecil dari node T itu harus berada di sebelah kiri dari BST, maka 3 menjadi subnode dari node 5 di sebelah kiri. Contoh selanjutnya adalah memasukkan data 7. Karena data 7 pada saat diperiksa dengan root 5 lebih besar daripada node 5 itu sendiri, maka 7 menjadi subnode dari node 5 di sebelah kanan. Pada saat simpul 1 dimasukkan ke dalam BST, terjadi pengecekan kembali dengan 5, karena 1 lebih kecil daripada 5, maka dia akan menelusuri pointer kiri dari node 5. Ditemukan simpul 3, dan karena 1 juga lebih kecil daripada 3, maka 1 menjadi subnode dari 3 di sebelah kiri. Demikian seterusnya. Pada saat 4 dimasukkan ke dalam BST, maka dicek dengan 5 dia lebih kecil, maka ditelusuri ke kanan, kemudian diketemu simpul 3, namun karena 4 lebih besar pada 3, maka simpul 4 menjadi subnode kanan dari node 3. Pada saat simpul 6 dimasukkan, maka BST kita menjadi seperti ini. 6 menjadi subnode dari node 7 di sebelah kiri. Dan pada saat 8 dimasukkan, karena 8 itu lebih besar daripada node 5, maka 8 akan berada di sebelah kanan. Dan karena 8 juga lebih besar daripada subnode daripada node 7, maka 8 akan berada di sebelah kanan dari node 7. Dan terakhir,
Pada saat node 9 kita masukkan, kita cek dari root 5, kita cek dengan node 7, dan kita cek dengan node 8. Karena 9 lebih besar daripada semua node itu, maka 9 akan berada di sebelah kanan node 8. Demikian sedikit uraian tentang BST. Semoga berkenan dan dapat dipahami. Terima kasih.